Kembali lagi bersama saya Cynthia Rompas di Ngopi. Malam ini saya bahagia sekali karena punya kesempatan untuk menyapa sahabat saya, partner siaran dan semuanya partner siaran. Ini saya lagi di rumahnya Nitya Anissa nih. Sekarang Nitya Anissa lagi di Madinah, Arab Saudi. Nitya, apa kabar? Cynthia, Masya Allah, terima kasih ya sudah mau menjaga rumah, menjaga Om Jody juga. Pastinya. Om Jody jangan nakal-nakal ya di sana ya. Doain aku juga di sini Om Jody ya. Karena di sini kan aku tugasnya banyak nih. Iya. Nitya, gimana? Supaya sehat ya di tanah air ya. Cerita dong, cerita. Ini suhu derajat di sana lagi berapa? Terus kamu kondisinya gimana saat ini? Jadi biasanya kalau di sini sebelum jam 12 siang itu masih 38 derajat lah ya, tidak bisa mencapai 40 derajat. Tapi kalau sudah di atas jam 2 siang itu wah udah Valentino Rossi 47 derajat Celcius. Wow. Tapi Masya Allah memang di sini ujiannya di situ. Ujiannya tidak sulit tapi memang menjadi tantangan utama untuk jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah selama kurang lebih 9 hari untuk menjaga kesehatan. Tantangan utama pasti adalah suhu atau cuaca. Ada 5 jemaah haji Indonesia sejauh ini yang meninggal dunia. Sebagian besar penyebabnya adalah dehidrasi, kelelahan, dan juga kurang minum. Nah, jadi ini membuat saya akhirnya ngobrol-ngobrol bareng sama kepala klinik kesehatan haji Indonesia untuk bicara mengenai apa sih sebenarnya yang disediakan layanannya dari KKHI, dari PPIH ya sebagai panitia penyelenggara untuk memastikan kesehatan jemaah haji ini terakomodir dan apa saja tipsnya. Kalau saya bisa bocorin sedikit, ada satu kalimat yang bisa diterapkan. Jangan tunggu haus. Nah, selengkapnya ya, daripada saya nggak bocorin terlalu banyak, saya akan tampilkan langsung. Ini ngobrol-ngobrolnya saya sama Dr. Edi, Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Kita boleh simak bersama ya, Cynthia ya, Om Jody ya. Untuk memastikan kesehatan para jemaah haji Indonesia, PPIH menyediakan kantor kesehatan haji Indonesia tidak jauh dari area di Madinah tentunya, langsung memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji yang membutuhkan. Apa saja dan bagaimana prosedurnya? Saya akan langsung bertemu dengan Dr. Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Dokter ini sebagai kepala kantor kesehatan haji Indonesia, ini kan tanggung jawab yang besar sekali memastikan bagaimana jemaah haji ini dengan segala kondisi kesehatannya ya, tapi mereka bisa sehat, bisa kemudian bisa melanjutkan ibadahnya begitu. Tapi boleh diceritakan dokter, prosedurnya seperti apa untuk berobat di sini ya Mbak ya? Kita kan di kloter itu ada, di setiap kloter itu ada disediakan tenaga kesehatan yang terdiri 1 dokter dan 1 perawat. Iya, untuk mengawal, mendampingi jamaah. Mereka yang memonitor kesehatan jamaah gitu. Bila ada keluhan sakit itu jemaah bisa langsung menghubungi tenaga kesehatan kloternya itu, atau bisa juga kita kan jemaah kita lengkapi dengan telejamaah. Di situ ada aplikasi ya? Iya, ada aplikasi namanya telejamaah. Di situ ada tombol panic button. Jadi kalau jemaah membutuhkan pertolongan bisa klik tombol panic button itu dan itu akan terkoneksi dengan aplikasi tenaga kesehatan yang namanya telepetugas. Oh, jadi akan langsung. Iya, di situ nanti ada notifikasi. Nah, nanti ada langsung Google Map-nya posisi jamaah di mana. Ini penting karena kadang-kadang kegiatan jemaah itu kan tersebar ya, walaupun selalu didampingi, tapi kalau memang tersebar ini akan menjadi sangat penting ketika hitungan detik, hitungan menit ini menjadi sangat menentukan kondisi kesehatan. Kalau saya tidak salah ada beberapa jemaah yang memang membutuhkan pertolongan karena sengatan panas ya dok ya. Apakah masih dirawat hingga saat ini? Kemarin ya ada
dari kloter PDG 1 Padang itu jamaahnya ya datang ke sini dengan luka bakar di kaki. Ya, disebabkan jamaah ini keluar Masjid Nabawi itu tidak memakai alas kaki. Jadi tidak memakai alas kaki karena dia nggak bawa tas atau kresek untuk sendalnya, dititipkan ke temennya saat dia pengen kencing keluar, jadi ke toilet lari aja. Dan kebetulan jamaah ini ternyata dari riwayat DM. Kalau riwayat DM kan diabetes kencing, iya, orang dengan diabetes mellitus biasanya bisa terjadi komplikasi neuropati, jadi tidak terasa. Jadi tiba-tiba sudah melepuh kakinya. Iya, dia jalan tidak terasa tiba-tiba melepuh gitu. Berarti jemaah tersebut juga langsung dibawa ke ruangan ini ya. Ini adalah ruangan IGD, saudara, di mana para jemaah haji membutuhkan pertolongan dibawa langsung oleh tenaga kesehatan akan dibawa langsung ke ruangan ini. Ada berapa tempat tidur di ruangan IGD ini, dokter? IGD ini ada 11, cuman 2 itu ruang tindakan. Jadi 9 ya, enggak di sini. Oh, di sini, oke. Ya, jadi sudah termasuk, dan sudah termasuk 1 resusitasi di sini, 1 bed resusitasi. Sementara kalau untuk ruang ICU ada di seberang. Kalau misalnya kan pasien datang ya dari IGD, kita lakukan pertolongan. Kalau memang perlu perawatan intensif, kita rawat di ICU. Di ICU, ya di ICU itu kita memiliki 7 bed. Untuk di ICU 7 bed. Kalau perlu kayak kemarin kaki melepuh, cukup dilakukan tindakan, boleh pulang. Tapi kalau perlu intensif, kita masukkan ICU. Tapi kalau ternyata juga perlu dirawat ini, Dok. Dirawat, maka kita sediakan rawat inap. Kita di bawah lantai basement ya. Terpisah laki-laki dan perempuan. Ada masing-masing berapa tempat tidur, dokter? Ada 16 bed. Untuk perempuan ada 14 bed. Iya. Oke. Terakhir di luar juga kita ada bed tambahan. Bed tambahan kalau misalnya, mudah-mudahan sih nggak terjadi. Amin. Nggak terjadi. Bed tambahan kalau ada peningkatan kasus itu. Ini sebenarnya pemandangan yang cukup melegakan ketika kalau di belakang saya atau di sebelah sana juga ini bed-bednya di ruangan IGD ini masih kosong ya, dokter ya, masih kosong. Kemarin artinya isi, sekarang udah kosong. Nah, itu artinya jemaah haji Indonesia masih dalam keadaan sehat. Itu Kita kan untuk Kementerian Kesehatan ini kita tonjolkan promkesnya, promosi kesehatan. Dari sejak di Indonesia di embarkasi sampai di sini kita ada tenaga promkesnya yang tidak henti-hentinya mengingatkan jamaah untuk menjaga kesehatannya supaya sehat dan mabrur barokah. Itu terakhir dong, dokter, ini langsung dari dokter Eni nih, supaya jemaah haji yang masih fokus beribadah di Masjid Nabawi dan juga kan akan semakin banyak ini kan, kloter akan berdatangan, biasanya akan semakin ramai, doanya sih akan sehat ya, tapi bagaimana tipsnya supaya jemaah atau keluarganya yang di Indonesia ini mengingatkan jemaahnya untuk bisa menjaga kesehatan, apa saja tipsnya dari dokter Eni supaya semuanya sehat? Singkat saja, dok. Supaya sehat mungkin yang pertama butuh yang pertama APD, alat pelindung diri. Jangan lupa. Alat pelindung diri. Kita tahu kan suasana panas, mungkin jangan lupa topi, kacamata hitam, terus semprot air untuk mencegah panas. Terus jangan lupa juga tas plastik untuk tempat sendal atau sepatu waktu masuk. Dan satu lagi ini penting juga, jangan tunggu haus. Jangan tunggu haus. Jadi mungkin setiap jam minum. Sekarang ada banyak aplikasinya ya, dok ya. Kalau enggak, minta tolong teman satu kloternya untuk tolong diingetin untuk supaya selalu minum. Terima kasih banyak, dokter Eni. Mudah-mudahan dan ini rasa terima kasih saya kepada TKHI karena sudah siap sedia untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia ini dalam kondisi yang prima. Kalaupun yang memang harus dirawat, mereka akan mendapatkan penanganan terbaik dan secepat mungkin. Terima kasih, dokter Eni. Tadi tipsnya sebenarnya sederhana sekali.
sekali ya, tidak boleh tunggu haus begitu ya, harus langsung minum. Dan jangan lupa alas kaki, karena kalau masuk selasar Masjid Nabawi sebenarnya Anda masih bisa menggunakan alas kaki. Begitu sampai di depan pintunya, baru alas kakinya dicopot, masukkan ke dalam tas kecil begitu ya, yang Anda bisa gantungkan di bahu. Mungkin ketika keluar dari pintu lagi setelah selesai beribadah, langsung gunakan alas kaki supaya kaki Anda tidak terluka karena sengatan yang begitu panas. Anda harus berupaya menjaga diri supaya Anda bisa beribadah secara maksimal di Tanah Suci. Nitya Anissa, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Itu dia sesuai dengan anjuran dokter Eni. Jadi jemaah haji Indonesia supaya nanti bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji, karena kan puncak haji wukuf ini kan masih lama ya. Jadi harus banyak minum air putih, pakai sunblock, pakai pelindung diri, masker terutama, karena di sini anginnya juga banyak sekali mengandung debu. Jadi intinya kita melakukan apapun yang kita bisa, Cynthia, Om Joni, supaya ibadahnya bisa maksimal, Amin. tidak sakit begitu ya, dan pastinya ini harapan keluarga di tanah air bisa kembali ke tanah air bertemu dengan keluarga dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, dan menjadi haji yang makbul. Aduh, Doain merinding ya, saya. Cynthia, Nitya Anissa semakin ini ya, semakin damai. Cara bicaranya sekarang semakin damai. Nitya, pokoknya Om Jo sama saya, sama seluruh tim Ngopi Kompas TV ingin mengucapkan Nitya semoga semua perjalanan ibadahnya berjalan lancar. Dan Nitya bisa kembali ke Ngopi, kembali ke rumahnya dengan selamat. Dan bisa memberikan tebaran kebaikan untuk kita semua. Selamat beribadah ya. Sekali lagi Nitya, jangan lupa tadi titipan doa saya. Senang sekali ya bisa ketemu sahabat baik saya, ketemu partner saya dalam bekerja. Mudah-mudahan doa kita semua, Nitya Anissa bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan lancar. Kalau tadi Nitya bilang tidak ada hambatan, tidak ada halangan, semua harus dijalankan dengan ikhlas. Dan Nitya saat kembali ke tanah air dan juga haji-haji lainnya bisa menebar kebaikan untuk Indonesia. Sekali lagi, saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Ngopi. Silakan Om Jo. Kita semua punya ibu yang sama, ibu negeri Indonesia. Kita semua satu keluarga, satu bangsa Indonesia. Kau dan aku adalah saudara, Ahmad, Acong, Alex dan Wayan, Siti, Mary, Dewi dan Melan adalah saudara sebangsa. Bila kau saling membenci, bila kau saling menyakiti, bila kau saling menghina, bila kau saling melukai, sama saja kau hinakan ibumu sendiri. Bila kau saling menyakiti, bila kau saling membenci, bila kau saling menghina, bila kau saling membuli, sama saja kau hinakan ibu